tadi kita udah sempat ketemuan di meeting point sama guide kita nanti ya. Itu. Terus ini kita lagi diantar ke tempat yang lebih dekat dari start awal trekkingnya. Nah, tadi ternyata jalanannya tuh makin sempit, terus kayak ngelewatin rumah-rumah penduduk gitu. Itu sih. Nggak tahu deh ini masih jauh apa enggak. Cuman ini udah hampir 5 menit kali ya. Udah hampir 5 menit. Tapi emang harusnya ketemu di meeting point yang jalan besar tadi, karena kalau kita masuk ke dalam pasti susah nyarinya kan. Gitu. Ini guide kita kebetulan pakai motor, jadi lebih enak sih nyelip-nyelip. Nah, kita pakai mobil jadi agak susah. Tapi masih cukup sih jalanannya buat 2 mobil, itu masih cukup, cuman kayak mesti pelan-pelan gitu. Nah, sebenarnya trekking ini tuh bisa disamain kayak lagi jalan pagi ya. Makanya aku sama Vega nih kostumnya kostum olahraga, karena ya emang kayak mau olahraga pagi. Cuman kita startnya jam 7, ternyata biasanya Bogor itu kan atau Sentul itu kan sering hujan gitu ya. Ya alhamdulillah sih ini cuacanya cerah, bahkan cenderung terik ya jam 7-nya ya. Enggak, dia ada 3 tahap gitu di Cirunja. Mungkin itu aja sih, ada yang bisa dulu. Udah cukup. Aman ya? Ya, selama perjalanan kalau butuh bantuan apapun betulnya bisa ke aku, terutama dari sisi podcast. Ya. Nah, mungkin kita berdoa masing-masing ya, berdoa di silakan. Vega udah capek duluan tadi nyetirnya. Karena ternyata lumayan jauh ya, kayak 30 menit lagi ya. Nggak lumayan lagi, emang jauh. Iya. Terus ya ini kita masih lewatnya kayak apa ya, kanan kiri masih belum kelihatan sawah-sawah sih. Sawahnya di bawah sih. Oke deh, ini kita pertama tuh ke Louis Heijo dulu. Katanya sih sekitar 10 menit dari start point tadi. Capek.
yang dalam loh itu. Dalam. Sama tata anaknya lumayan makanya oh. Hah? Tidak sendiri. Apa? Tidak sendiri. Yang udah nemu. Oh. Nggak ada. Nggak ada. Mas, ada 50-an dua nggak? Ada poin kalau Lesi ada 25. 25. Nanti aku gantinya di bawah. Iya gampang. Nih ya, ada plastiknya nggak? Nah, nggak ada gitu doang. Ya udah, nggak apa-apa semua. Baik. Hati ya. Nah, tadi kita udah sempet trekking ya ke Leuwi Hejo sama Leuwi Benjol. Jadi kalau dari meeting point ke Leuwi Hejo itu sekitar 10 menit, tapi medannya lumayan. Nah, kalau ke Leuwi Benjol ya itu trekking naik banget. Itu 15 menit dari Leuwi Hejo tadi, si Leuwi Benjol itu. Lumayan capek banget sih, jujur aja. Buat kita yang pertama kali trekking, wow. Ya. Vega udah lelah sekali habis menyetir juga tadi dia. Nah, terus kita tadi tuh sebenarnya harusnya ada satu Leuwi lagi ya. Cuman aku nanya trekkingnya tuh lebih tinggi lagi gitu. Nah, karena kita udah capek, terus takutnya ntar malah nggak enjoy ya. Akhirnya kita request ke yang banyak sawah-sawah aja gitu. Jadi tadi kita berbelok ke rute yang seharusnya. Nah, terus di tengah jalan tadi sempat ketemu orang-orang yang jual buah nangka. Jadi mereka pada ngambil aja gitu di sini, terus ditaruh di ke plastik, terus dijualin gitu. Nah, terus ini tadi kita jalan-jalan, terus nemu ya pemandangannya bagus sih. Aku tunjukin ya. Nah, itu tadi masih ketutupan pepohonan sih, tapi bagus. Nah, ini kita jalan lagi. Nah, kali ini trekkingnya lebih enak sih, jalanannya lebih bagus.
Oh, siang. Kitchen. Di area sini ya, tetap lagi lebih jauh. Di arah sini aja. Hmm? Boleh. Nah ini tadi setelah trekking yang jalur sawah ya, capek banget. Jadi tadi pas kita turun itu kita lewat jalan berbatu gitu kan, lebih cepat sebenarnya, lebih dekat. Tapi kebayangnya kalau kita naik ke jalan berbatu itu tadi, itu bakal susah sih. Sepatu aku juga aku udah kurang nyaman sejak basah itu. Jadi akhirnya pas baliknya tuh kita lewat jalur yang beda ya. Lewat jalur yang beda terus agak muter, memang agak jauh dikit lah, tapi agak mendingan. Capek banget ya. Jadi emang jalur yang sawah tadi nih sebenarnya di luar paket yang kita mau ya. Harusnya kita tuh 3 curug, tapi tadi karena nggak menurut aku tuh dari awal informasinya kurang detail, karena aku tuh pengennya banyak sawah dan ada air terjun gitu, ada curug. Tapi dikasihnya itu curugnya 3 dan nggak ada sawah sama sekali. Jadi jalurnya tuh jalur curug ke curug yang susah itu loh. Nah terus tadi tuh untung banget guide kita itu super sabar ya, kayak sabar udah gitu. Kalau dia ngeliat kita tuh udah kecapean di 2 curug yang pertama itu, langsung nawarin, "Kak mau nggak ganti aja trekkingnya ke yang sawah gitu, kalau kakak pengen yang ke sawah gitu, takutnya nanti nggak kuat karena ini tuh ke curug yang terakhir itu nanjak lagi dan itu sekitar 30 menit, jadi takutnya kakak nggak kuat kayak gitu." Jadi untung banget sih dapat guide yang baik dan sabar menurut aku. Jadi kekurangannya tuh sebenarnya di adminnya sih, karena kalau guide kan mungkin udah nginfoin ya sesuai yang paket yang diambil ya, tapi ketika aku mau pesan paketnya itulah ke adminnya itu yang kurang detail menjelaskan gitu. Udah gitu aja sih kayak tadi. Cuman harusnya kalau yang jalur sawah tadi tuh better pagi sih, enak, masih belum panas karena kan dia lapangan luas gitu kan. Jadi kalau udah agak siang pasti panas. Capek banget asli. Ya ini pengalaman pertama dan mungkin nggak kepengen lagi karena capek itu sih. Sebenarnya lebih karena nggak ada informasi yang jelas dan detail dari awal sih dari vendor yang kita pesan itu gitu. Jadi agak di luar ekspektasi kita, trekkingnya harusnya nggak seberat ini gitu ekspektasi aku. Ya udah paling itu aja ya.
Tapi asli sih sebenarnya di Sentul itu banyak banget ya curug-curug kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau ke sini mesti benar-benar nanya yang jelas itu trekkingnya kayak gimana. Terus misalnya kalian bawa anak atau kalian newbie gitu ya, itu mendingan diinfo juga gitu loh. Jadi kadang tuh orang kepingin ke curug yang bagus-bagus tapi nggak kuat gitu trekkingnya. Nah itu kan jadi nggak enjoy juga ya pastinya. Itu sih. Oke deh, paling sekian dulu ya vlog kita kali ini. Edisi trip dalam negeri yang adventure. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.